Nah, selanjutnya di dalam model ada beberapa hal yang berbeda yang harus Anda ketahui. Ya, yang pertama adalah konsep agregat dan konsep disagregat. Ya. Jadi, kalau model Anda itu adalah agent base, ya, Anda mempertimbangkan satu persatu orang, bagaimana behavior satu persatu orangnya, atau bagaimana behavior masing-masing kendaraannya. Maka model itu bisa Anda sebut sebagai model yang disaggregate. Ya. Sangat detail Anda mendefinisikan sebuah individu. Tetapi ketika Anda membuat sebuah model, kemudian Anda menggunakan data OD-nya, misal origin destination-nya misalkan adalah sebuah kecamatan atau kelurahan, yang mana Anda mensimplifikasi bahwa karakteristik orang di perumahan itu sama, ya, maka itu adalah model agregat. Ya, nah, beberapa model agregat ada kelemahannya pasti karena ada bias antara individual behavior yang satu dengan yang lain. Ya, sehingga model agregat, disagregat pasti akan lebih baik. Ya, umumnya. Agregat model ini muncul di akhir tahun 70-an. Ya. Tetapi banyak dikritisi ya karena inflexibility-nya, ya, kemudian inakurasinya, data yang tidak begitu hasil yang akurasi yang tidak begitu akurat itu, dan biayanya yang cukup mahal. Kemudian disagregat model ini muncul tahun 80-an, ya, yang mengatasi permasalahan model agregat. Ya. Yang jadi masalah adalah high level of statistical and econometric skill for their use. Ya, jadi memang kita membutuhkan knowledge tentang ilmu statistik dan ekonometrik yang sangat kuat gitu ya di model agregat. Kemudian selanjutnya ada cross section data dan ada time series data. Ya, misalkan cross section itu jadi gini, kita mendapatkan data ya pada setiap individu di suatu titik tertentu. Ya. Contohnya adalah Anda survei gitu, bagaimana sih respon orang terhadap COVID-19 misalnya. Ya, kemudian dia perilakunya akan seperti apa. Nah, Anda mendapatkan satu data di situ. Ya. Itu adalah cross section data. Kemudian time series variable itu datanya itu over a period of time gitu. Jadi misalkan jumlah penduduk gitu ya. PDRB dan lain sebagainya, kita dapat datanya itu dari tahun 2015 sampai 2020. Ya. Satu lagi saya tambahkan di sini, mungkin ada yang disebut dengan panel data. Saya tambahkan langsung saja ya. Itu adalah combination between cross section and time series. Ya, jadi dia adalah kombinasi antara time section, cross section dan time series. Jadi gini, Anda melakukan travel diary survey selama 1 minggu atau 3 hari. Ya, Anda dapat data time series. Ya, time series orang itu ngapain aja selama 1 minggu, pergi kemana aja, Senin seperti apa, Selasa seperti apa, Rabu seperti apa, sampai Minggu seperti apa, di masing-masing individu seseorang. Ya, di masing-masing individu seseorang itu cross section. Ya, itu seperti itu contohnya. Lanjut. Kemudian ada data itu disebut dengan revealed preference dan state preference. Yang dimaksud apa? Revealed preference itu Anda menanyakan seseorang, ya. Atau kita baca dulu deh. Sampai pertengahan tahun 80, demand transport modeling itu didasarkan pada observed choice and decision. Ya, jadi kalau misalkan pengalaman Anda naik sepeda motor ke kampus dan naik Transjogja ke kampus, ya, itu seperti itu adalah data reveal. Ya, Anda mengungkapkan pengalaman Anda. Ya, tetapi masalahnya
ini agak sulit kalau nanti kita gunakan untuk men-forecast ya, requires expressing policies ya in some of change or attribute. Ya, jadi nanti kalau misalkan saya menggunakan sepeda motor gitu karena tarif bisnya itu 3.000. Nah, tetapi kalau nanti kita main-mainkan, kalau tarif bisnya 1.000 mau naik bis nggak? Kalau gratis mau naik bis nggak? Gitu. Kalau 5.000 mau naik nggak? 3.000 aja nggak mau naik, apalagi 5.000 gitu kan. Nah, kita bermain kombinasi dari beberapa pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan respon dia terhadap perubahan. Dia itu belum mengalami itu. Jadi Anda boleh survei di state preference itu, Anda boleh survei tentang persepsi dia terhadap public transport padahal dia belum menggunakan public transport. Ya, itu boleh. Nah, itu namanya metode state preference. Ya. State preference ya awalnya muncul dari ilmu-ilmu marketing ya. Ilmu-ilmu sekarang transport juga econometricsnya banyak ya. Offering a way of experimenting with transport related choice ya. Jadi nanti kaitannya dengan choice ya yang hubungannya dengan transport. Ya. Teknik state preference mendasarkan estimasi demand terhadap analisis dari sebuah respon ya pada sebuah pilihan. Ya, nanti atributnya bisa banyak. Ya, atributnya bisa banyak, hanya travel time dan travel cost. Nah, kemudian satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah tentang model calibration and validation and use. Jadi misalkan ketika Anda membuat sebuah model jaringan jalan di Yogyakarta atau di DIY misalkan, itu setelah run selesai tidak kemudian model itu bisa Anda gunakan. Anda harus cek dulu apakah arus-arus lalu lintas di hasil model Anda yang Anda buat di PC atau di laptop itu sudah merepresentasikan arus lalu lintas di lapangan. Ya, sudah sama dengan arus lalu lintas di lapangan. Definisi sama di sini tidak kemudian 3.000 kendaraan per jam di lapangan sama dengan 3.000 kendaraan per jam di model Anda ya, tetapi secara statistik beberapa sampel Anda ambil, Anda bandingkan volume lalu lintasnya atau kecepatannya ya. Kemudian Anda uji statistik, misalkan yang paling mudah regresi linier ya. Anda cari R-square-nya berapa antara model flow dengan real flow. Ya, Anda bandingkan itu sehingga Anda nanti tahu, oh ternyata kalau R-square-nya lebih dari 0,7 ya, itu sudah merepresentasikan kondisi lapangan. Gitu ya. Tapi kalau mendekati 0 itu semakin jelek, mendekati 1 semakin bagus. Kan gitu kan? Nah, kita mulai masuk ke introduction to travel demand modeling. Ya. Kita sudah tahu tadi ya definisi, kita bahas apakah itu model kebutuhan perjalanan ya. Kemudian assignment-nya adalah kita butuh input data ya, kemudian kita butuh trip generation. Sebelum trip generation kita butuh bikin jaringan dulu ya. Butuh jaringan, butuh kapasitas, butuh free flow speed, jangan butuh koordinat untuk membuat jaringannya yang biasanya kita ambil dari Google Map. Kemudian setelah itu kita masuk ke bangkitan perjalanan, trip generation, ya, attraction and generation, ya, bangkitan dan tarikan. Kemudian distribusi, kalau kita memang belum punya datanya, tapi kalau sudah ya kita langsung bisa stepnya dari distribusi. Kemudian mode choice, pemilihan moda. Kemudian yang terakhir adalah trip assignment. Ya, ini contoh first step model yang tradisional, first step model yang banyak digunakan dan sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan. Ya, tetapi untuk kasus Indonesia dengan keterbatasan data yang bisa kita koleks, kita masih sangat mengandalkan konsep first step model ini. Ya, model dari demographic data, kemudian trip generation, trip distribution, mode choice, kemudian assignment di sini. Ya, yang mana nanti kita bahas satu-satu sebenarnya juga nggak urut seperti ini ya. Misalkan dari trip generation bisa mode choice dulu. Ya, baru trip distribution, baru trip assignment. Jadi nanti di dalam mode choice itu ada yang namanya interchange modal split model, kemudian ada yang
ada tiga tipe ya, salah satunya interest modal distributed. Kemudian nanti kita bahas khusus di mana section mood choice ya. Jadi pengantarnya kurang lebih seperti ini ya, tentang awal-awal introduction to transport planning and modeling. Setelah ini kita akan masuk ke bagian trip generation. Baik, terima kasih. Saya akhiri, semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.